lagi ke channel ini. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat. Anda mungkin pernah mendengar istilah the new normal. Nah, istilah ini menjadi satu hal yang lagi hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, mengingat bahwa pandemi ini juga tak kunjung usai. Nah, kita perlu memberikan informasi sekitar arti dan bagaimana sih kemudian hari ketika the new normal ini diterapkan. Baru-baru ini Direktur WHO telah mengeluarkan panduan untuk diterapkan di negara-negara Eropa tentang pelaksanaan new normal. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata Presiden Jokowi juga pada tanggal 15 Mei lalu mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kita harusnya berdamai dengan corona. Presiden melihat bahwa kondisi saat ini telah berubah dan tidak ada jalan lain, kita harus berdamai dengan corona. Nah, sebenarnya apa sih itu the new normal? Nah, secara teks, new normal itu diartikan sebagai kenormalan baru. Artinya, kita akan melakukan aktivitas berdasarkan nilai baru, sistem baru, dan tatanan baru yang kemudian hari akan menjadi satu bentuk kenormalan. Sebenarnya istilah new normal pernah populer di krisis ekonomi tahun 2008. Nah, peristiwa itu berdampak pada resesi ekonomi secara global. Nah, apakah pandemi yang terjadi saat ini yang mengantar kepada new normal? Bagaimana dengan new normal yang ada saat ini? Apakah akan berdampak sama di tahun 2008 atau justru akan melahirkan dampak yang lebih besar? Ataukah akan menciptakan semacam resesi sosial? Nah, apa saja sih kenormalan baru yang akan kita jumpai pada kemudian hari? Nah, sebenarnya hampir semua lini kehidupan akan mengalami dampak dari pandemi ini dengan membentuk satu sistem kenormalan yang baru. Nah, paling tidak ada 5 hal yang ingin kami sampaikan yang sangat berdampak, yang akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah interaksi kita. Interaksi yang terkait dengan transaksi semua akan mengarah kepada digital. Orang akan menggunakan barcode, penggunaan e-money, penggunaan aplikasi, itu akan menjadi satu bentuk interaksi baru dalam dunia sosial kita. Kedua, yang sangat berpengaruh nanti adalah ruang kerja. Saat ini kita sudah mengenal istilah-istilah yang identik dengan hal ini. Stay at home, work from home, itu akan menjadi satu kenormalan baru kemudian hari. Baru-baru ini Google dan Facebook telah memberikan pengumuman kepada pekerjanya untuk bekerja dari rumah sampai tahun 2021. Artinya, rumah akan menjadi tempat aktivitas privasi Anda sekaligus tempat kerja Anda. Begitu banyak pekerjaan kemudian hari, semua akan dilakukan dari rumah saja. Hal yang ketiga yang kita temui dalam kehidupan normal adalah kita akan berjumpa dengan nilai dan norma-norma baru. Nah, kemunculan norma-norma baru itu sekaitan dengan pola hidup kita. Misalnya, bagaimana kita bersalaman dengan orang lain, bagaimana etiket ketika berada di ruang publik, misalnya mau meludah, mau bersin, bahkan harus menggunakan masker ketika berada di ruang publik. Nah, karena juga diharuskan social distancing, maka model-model salaman kita, saling menyapa kita juga akan mengalami perubahan. Dan itu akan menjadi sebuah nilai dan tatanan baru. Yang keempat yang sangat terdampak adalah ruang publik. Karena virus ini sangat berisiko ketika kita sedang berkerumun dan berkumpul, maka ruang publik menjadi satu hal yang sangat terdampak kemudian hari. Itulah sebabnya maka ruang publik kemudian hari akan mengalami mobilitas dari ruang yang konkret ke ruang yang maya. Semua orang akan bermobilisasi ke media sosial. Aktivitas berpindah dari kepadatan di jalan raya ke kepadatan layar. Nah, ini adalah sebuah fakta baru yang kemudian akan menjadi sebuah aktivitas keseharian kita. Kalau sebelumnya saja kita bisa menggunakan HP begitu lama, nanti ketika ini terjadi, protokol-protokol kesehatan itu terjadi di ruang publik, maka orang akan berpadat-padatan bukan lagi di mall, tapi akan berpadat-padatan pada layar sosialnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dilihat sebagai sebuah fakta baru oleh masyarakat yang ada. Nah, yang kelima sekaligus yang terakhir, bahwa yang memungkinkan sangat terdampak dalam kehidupan new normal itu adalah penggunaan sistem layanan berbasis digital akan memuncak gitu. Instansi, perusahaan, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan mau tidak mau harus menggunakan sistem layanan
dengan berbasis digital. Dari kondisi ini, tentu sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki aplikasi yang menyediakan sistem aplikasi Zoom. Sampai bulan April kemarin, pengunduh atau pengguna dari aplikasi ini mencapai angka 131 juta. Gitu. Ini sangat fantastis. Itulah sebabnya aktivitas yang berkerumun itu semua akan menggunakan berbasis aplikasi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi situasi yang ada seperti itu? Yang paling penting adalah manusia harus bisa beradaptasi. Dalam proses adaptasi itu tentu akan melewati proses sosialisasi, proses menjadi kebiasaan, habits, dan membentuk institusionalisasi atau membentuk nilai-nilai yang baku pada masyarakat. Tapi yang paling penting lainnya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya juga dalam situasi ini kita patut bersyukur. Kenapa? Karena dalam situasi kita berhadapan dengan pandemi, ternyata kita juga sudah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk menggantikan kebiasaan kita di masa lalu. Pandemi ini datang pada saat kita punya aplikasi untuk menggantikan aktivitas belajar di kelas secara offline ke aktivitas belajar kelas secara online. Aktivitas berbelanja, aktivitas transaksi ekonomi, semua sudah punya aplikasinya. Nah, itulah bentuk kesyukuran kita. Namun, meskipun bahwa pada awalnya kita akan merasa berat, tapi saya yakin ketika ini terus-menerus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, kita akan mengalami pembiasaan diri. Dan setelah mengalami proses pembiasaan yang panjang, itu akan menjadi habits, kebiasaan. Dan setelah menjadi habits, menjadi kebiasaan, maka tinggal menunggu waktu, itu akan menjadi satu bentuk kenormalan baru. Itulah sebabnya kita akan melewati ini dengan baik. Saya yakin bahwa pada awalnya memang akan terasa berat, dan itu wajar-wajar saja. Tapi ketika dibiasakan, dia juga akan menjadi biasa-biasa saja. Istilahnya ala bisa karena biasa. Itulah sebabnya hadapi new normal dengan penuh semangat. Ya, sekira demikian penjelasan kami seputar new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam intelektual progresif. Satu, dua, tiga. Itu Tiga. Baru-baru ini mengeluarkan panduan untuk diterapkan di negara-negara orang. Sudah ya. Ya, sebenarnya istilah nyorok Lanjut saya.